Peradaban Islam di bawah naungan Khilafah telah memimpin dunia secara gemilang selama 13 abad. Belum pernah ada peradaban yang menyamainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Apa kabar pemirsa sekalian, pemirsa kanal Kabar Sirkah? Kita jumpa lagi dalam program Kultum Ramadan khusus tentang ekonomi Islam. Alhamdulillah, kita sudah memasuki Ramadan hari yang ke-13. Tidak terasa sudah hampir 2 pekan kita menjalani ibadah saum Ramadan ini. Tema kita kali ini adalah tentang hati-hati terhadap koperasi. Ya, saya ulangi, hati-hati terhadap koperasi. Nah, pertanyaannya, kenapa mesti hati-hati? Nah, di sini kita akan mengupas tentang kajian tentang koperasi dalam perspektif ekonomi Islam. Ada 2 hal yang membuat kita harus hati-hati terhadap koperasi ini. Sekarang ini kaum muslimin sangat bersemangat untuk kembali berekonomi dengan sistem syariah. Tapi lagi-lagi kita harus mengingatkan kepada kaum muslimin gitu. Ada banyak jebakan dalam berekonomi syariah ini. Karena apa? Karena sistem yang eksis masih sistem ekonomi kapitalisme. Jadi mau tidak mau sistem ekonomi Islam yang sekarang lebih terkenal dengan istilah ekonomi syariah di kalangan masyarakat ini harus benar-benar hati-hati, ya. Karena apa? Karena tidak semua sistem ekonomi Islam itu bisa diterapkan dalam sistem ekonomi kapitalisme yang sedang eksis sekarang. Ekonomi Islam hanya akan menjadi subsistem dari sistem utamanya, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Nah, hati-hati yang pertama terkait dengan koperasi adalah dari segi asas akadnya. Hati-hati terhadap akad dengan koperasi ini gitu. Ya. Dalam ekonomi Islam, ya, badan usaha, ya, untuk menghasilkan keuntungan itu bisa dilakukan dengan konsep syirkah, atau dalam ekonomi sekarang dikatakan sebagai apa? Perseroan gitu. Jadi sesungguhnya koperasi itu adalah perseroan juga. Cuma asal muasal koperasi ini berasal dari Eropa sana, khususnya dari Inggris. Ya, jadi koperasi ini sebenarnya ya lahir dari embrio sistem ekonomi kapitalisme juga gitu. Nah, karena sistem ekonomi kapitalisme ini menghasilkan 2 kelas, yaitu kelas yang berpunya atau orang kaya dengan kelas yang tidak berpunya atau orang-orang yang termarginalkan, atau istilah orang sosialis proletar gitu. Nah, koperasi ini adalah Pak, respon terhadap golongan ekonomi yang berpunya. Nah, cuma dalam perkembangan berikutnya, ya, karena kita tahu koperasi ini seolah-olah menjadi apa? Jargon perlawanan terhadap ekonomi kapitalisme. Padahal sesungguhnya koperasi itu lahir juga dari embrio atau rahimnya ekonomi kapitalisme. Dia hanya respon sesaat terhadap ekonomi kapitalisme tersebut karena tidak menghasilkan, ya, pemerataan yang diharapkan. Syarat sah terjadinya perseroan dalam sistem ekonomi Islam harus mempunyai badan atau orang yang mengelola atau yang memilikinya, minimal 2 orang atau lebih. Nah, kita lihat faktanya dalam koperasi ini. Nah, koperasi, ya, sesungguhnya tidak ada badan atau orang yang mengelolanya atau yang memilikinya. Pertanyaannya, jadi sebenarnya koperasi siapa yang memiliki, siapa yang mengelola? Nah, kalau kita lihat faktanya, ya, dalam pendirian koperasi, ya, hanya modal atau uang yang sesungguhnya yang menjadi faktor utama yang menyebabkan akad
dalam koperasi ini harus hati-hati. Nah, kita lihat. Ternyata di koperasi itu tidak ada orang atau badan sebagai pengelola. Yang ada hanya modal berupa uang yang dikumpulkan dari orang-orang yang ingin membuat koperasi tersebut. Nah, jadi syarat sah sebagai perseroan harus memiliki orang atau badan, ya, pada awalnya ini tidak terpenuhi dalam koperasi. Ya, kenapa? Berbeda faktanya gitu. Dalam syirkah atau perseroan Islam, ya, hal yang pertama harus ada adalah orangnya, ya, sebagai pemilik atau pengelola. Nah, sementara di koperasi, ya, orang di sini bukan orang pertama sebagai pemilik atau pengelola, hanya mengumpulkan modal. Nah, modal inilah sesungguhnya yang membuat perseroan. Nah, sementara, ya, dalam syariat Islam, semua perbuatan itu ditanggung oleh badan atau orang, bukan oleh modal atau uang. Nah, disinilah perbedaannya gitu, ya. Jadi taklif hukum berdirinya koperasi, ya, tidak memenuhi syarat. Kenapa? Badan atau pengelola itu ternyata apa? Bukan berwujud orang atau manusia, tapi apa? Hanya modal berupa uang yang dikumpulkan. Nah, disinilah permasalahan utamanya gitu. Jadi tidak sah perseroan koperasi. Kenapa? Tidak adanya badan atau orang dari awal yang memiliki atau mengelola koperasi tersebut. Karena itu, koperasi adalah perseroan yang transaksinya tidak pernah terbentuk, ya. Sementara pengelolaan tersebut tidak akan sempurna kecuali adanya pengelolaan atau badan orang yang menjalankannya. Jadi, apabila koperasi tersebut tidak ada unsur badannya atau orang pengelolanya, maka menurut syariat hal tersebut tidak memenuhi unsur pembentukan perseroan. Maka dalam hal ini, ya, perseroan koperasi itu dianggap sebagai perseroan yang bersifat batil. Hati-hati terhadap hal tersebut. Inilah yang menjadi perhatian kita bersama kepada kaum muslimin gitu. Tujuan perseroan adalah mencari keuntungan. Jadi sesungguhnya dalam aktivitas mencari keuntungan itu mestilah ada orangnya atau badan yang melakukannya. Nah, faktanya di koperasi, ya, bukan orang atau badan yang melakukannya, tapi apa? Benda berupa uang. Nah, inilah permasalahan yang paling krusial yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin gitu. Dianggapnya dengan dikumpulkannya modal atau uang tersebut sudah sah, sudah bisa dijalankan koperasi dan sesuai dengan syariat Islam. Padahal sesungguhnya tidak, ya. Kenapa? Syarat sah perseroan, ya, harus berupa apa? Orang atau badan, bukan uang atau benda atau modal yang dikumpulkan tersebut. Nah, di sini kita lihat saudara sekalian, ya, aktivitas mencari keuntungan itu dilakukan oleh manusia atau orang atau badan, bukan modal atau uang, gitu, ya. Jadi sesungguhnya disinilah pemahaman yang perlu dijelaskan kepada kaum muslimin, ya. Hati-hati dalam berkoperasi karena asas akadnya di awal itu tidak sesuai dengan syarat sah berdirinya perseroan dalam sistem ekonomi Islam. Sebabnya kenapa? Karena itu tadi gitu, ya, tidak ada badan atau pengelola dari awal yang ditunjuk, ya. Jadi hanya mengumpulkan modal. Nah, dari modal inilah baru nanti mereka apa? Mencari orang untuk melakukan aktivitas mencari keuntungan dari koperasi yang didirikan. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu, ya. Syarat pertama tidak terpenuhi. Nah, inilah yang membuat kaum muslimin harus hati-hati terhadap isu-isu perkoperasian. Memang, ya, sekarang ini koperasi sangat digalakkan oleh pemerintah, ya. Tapi ingat, pemerintah sekarang, ya, dari awal Indonesia merdeka itu tidak menjadikan ekonomi Islam sebagai basis ekonomi negeri ini. Jadi semua badan usaha, ya, tidak ada sangkut pautnya dengan badan usaha yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Nah, disinilah krusial berikutnya yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin.
hati-hati yang kedua adalah terkait dengan laba atau hasil usaha dari koperasi. Nah, kita sama tahu bahwa ya koperasi itu membagikan labanya itu berdasarkan hasil penjualan atau produksi yang dihasilkan. Boleh dikatakan bahwa koperasi mengandalkan hasil penjualan untuk membagikan laba kepada para anggotanya. Nah, padahal sesungguhnya pembagian laba dalam ekonomi syariat Islam adalah berdasarkan modal atau kerja, bukan berdasarkan hasil penjualan atau produksi. Nah, disinilah kesalahan yang sangat fatal berikutnya yang perlu harus hati-hati. Dalam sistem ekonomi Islam, pembagian laba atau keuntungan itu berdasarkan porsi modal atau porsi kerja, bukan berdasarkan hasil penjualan atau produksi. Nah, silakan muslimin ya, melalui mimbar yang mulia ini, ya Kultum Ramadan hari ke-13 ini ya, kembali mengingatkan kita kaum muslimin. Dua hal ini inilah menjadi perhatian sesama kaum muslimin seharusnya. Ya. Jadi pembagian lama kita ingatkan kembali bukan berdasarkan hasil penjualan atau produksi dari koperasi, tapi harus berdasarkan porsi modal atau porsi pekerjaan atau kontribusi dari masing-masing anggota koperasi tersebut. Nah, kalau masih mengandalkan hasil penjualan yang ditetapkan, maka pembagian laba ini sifatnya adalah fasid. Jadi kesimpulannya saudara sekalian ya, dari dua hal tersebut bentuk kehati-hatian kaum muslimin bisa kita simpulkan dua hal berikut. Pertama, koperasi ya secara faktanya itu secara asas bertentangan dengan konsep perseroan dalam ekonomi Islam, karena dia bersifat tidak ada badan yang mengelola atau yang memiliki koperasi tersebut, hanya berupa kumpulan modal yang dikumpulkan dari orang per orang yang ingin masuk menjadi anggota koperasi. Nah, akad seperti ini adalah akad yang batil. Yang kedua, dalam pembagian laba ya, koperasi berdasarkan hasil penjualan atau produksi ini tidak bisa diterima karena bertentangan dengan konsep atau syariat dalam pembagian laba adalah berdasarkan porsi modal atau kontribusi kerja. Baik, demikian Kultum Ramadan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.